Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Marliana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaminan mutu kosmetik. Latar belakang. Dalam pembuatan kosmetik, pengawasan yang menyeluruh disertai pemantauan yang sangat penting untuk menjamin agar konsumen memperoleh produk yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Mutu produk tergantung dari bahan awal, proses produksi, dan pengawasan mutu. Hal ini berkaitan dengan seluruh aspek produksi dan pemeriksaan mutu. Definisi kosmetik. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 005411745 tentang kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital pada bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220//per/9/76 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan menyatakan bahwa kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada bagian tubuh dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Penggolongan kosmetik. Kosmetik dibedakan menjadi dua, yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Kosmetik tradisional adalah kosmetik alamiah atau kosmetik asli yang dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, seperti buah-buahan dan tanaman. Kosmetik modern adalah kosmetik yang diproduksi secara pabrik atau laboratorium, di mana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak. Jaminan mutu kosmetik. Jaminan mutu kosmetik adalah jaminan mutu produk untuk mencapai kepercayaan, kepuasan konsumen, atau mutu mencapai long-term use act. Jaminan mutu meliputi safety, stability, efficacy, dan usability. Safety, uji keamanan, patch test, uji racun logam berat. Stability yaitu uji kestabilan warna, photoresistant, bau, uji tahan panas dan lembab, pengawetan kestabilan zat aktif, kestabilan fisiko-kimia. Usability, uji kebergunaan, sensor test, pengukuran fisiko-kimia atau reologi. Efficacy atau uji efikasi untuk setiap produk. Jaminan mutu kemasan kosmetik meliputi jaminan perlindungan isi atau uji perlindungan tahan cahaya, permeabilitas, pelindungan bau, jaminan kecocokan bahan atau uji ketahanan kimia, tahan matahari, uji anti korosi. Jaminan keamanan bahan atau bahan yang memerlukan perhatian atau formalin, standar keamanan menurut Depkes dan uji konfirmasi keamanan. Jaminan fungsi atau tahan manusia, fungsi fisik atau keamanan penggunaan, lingkungan dan metode. Jaminan disposability atau mudah dibuang, aman, dan mudah dimusnahkan. Pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB karena memberi jaminan konsisten mutu produk kosmetik yang dihasilkan. Sistem pengawasan mutu untuk menjamin bahan produk dibuat dari bahan yang benar, bermutu, dan jumlah yang sesuai, serta kondisi pembuatan yang tepat sesuai prosedur tetap. Dalam pengawasan mutu, meliputi pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal,
produk dalam proses, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Penentuan standar maksimum pembuatan kosmetik sesuai dengan keputusan Kepala Badan POM, Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, bahwa kosmetik merupakan suatu produk yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dilakukan pencegahan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Langkah utama untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya adalah menerapkan cara pembuatan kosmetik yang baik. Seluruh aspek dan rangkaian kegiatan produksi bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat. Penandaan kosmetik. Penandaan kosmetik harus memenuhi persyaratan umum, yaitu etiket wadah dan pembungkus. Harus mencantumkan penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan data pendaftaran yang telah disetujui. Jelas dan mudah dibaca, menggunakan huruf Latin dan angka Arab. Tidak boleh mencantumkan penandaan seolah-olah sebagai obat atau rekomendasi dari dokter apoteker. Keterangan yang harus dicantumkan pada etiket wadah atau pembungkus meliputi 1. Nama produk, 2. Nama dan alat produsen atau importer atau penyalur, 3. Ukuran isi atau berat, 4. Komposisi harus memuat semua bahan, 5. Nomor izin edar, 6. Nomor batch atau kode produksi, 7. Kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya. 8. Bulan dan tahun kadaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan. 9. Penandaan yang berkaitan dengan keamanan atau mutu. Nomor izin edar. Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar memiliki nomor registrasi izin edar dengan kode sebagai berikut. Yang mendapatkan izin edar sebelum notifikasi. Izin edar diterbitkan oleh Departemen Kesehatan dengan kode CD atau CL diikuti 10 digit angka. Masa berlaku sampai dengan Januari 2014, setelah itu izin edar melalui notifikasi. Pengawasan peredaran kosmetik. Adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengawasan Badan POM dilakukan mengenakan 2 metode, yaitu metode pre-market control dan post-market control. Pre-market control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standarisasi, pembinaan dan audit cara produksi konsumen yang baik, serta penilaian dan pengujian atas mutu, keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post-market control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium. Untuk kosmetik diperedarkan, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik, serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan publik. Persyaratan kosmetik yang beredar. Yang pertama, kosmetik terdaftar oleh Badan POM. Yang kedua, memenuhi persyaratan kosmetika. 3, memiliki DIP. 4, diproduksi pada sarana yang sudah menerapkan CPKB. 5, kosmetik impor masuk sesuai dengan ketentuan pemasukan. 6, kosmetika melalui SKI. Penetapan standarisasi nasional atau penetapan jaminan mutu. Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instalasi pemerintah yang memiliki wewenang untuk meregulasi kegiatan dan
peredaran produk atau regulator. Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang. Dengan demikian, pemberlakuan SNI wajib perlu dilakukan secara berhati-hati untuk menghindari sejumlah dampak sebagai berikut. Yang pertama, menghambat persaingan yang sehat. Kedua, menghambat inovasi. Yang ketiga, menghambat perkembangan UKM. Cara yang paling baik adalah membatasi penerapan SNI. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.